Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai rencana perkuliahan kita selama satu semester. Seperti yang teman-teman tahu, kita akan menjalani perkuliahan secara daring atau kita tidak akan bertatap muka langsung, sehingga tentunya akan ada banyak perbedaan di sana sini dengan pola atau model perkuliahan pada umumnya dengan tatap muka. Untuk itu, sekarang saya sudah siapkan silabus atau rencana perkuliahan satu semester, di mana nanti di dalamnya kita akan banyak membahas mengenai susunan materi apa saja, pembahasan apa saja yang akan kita kupas dalam mata kuliah fenomenologi agama ini. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana teman-teman, saudara-saudara akan dinilai dalam perkuliahan ini, juga panduan mengenai tata cara kita menjalani kuliah. Tentunya perkuliahan ini agak berbeda, kita akan menggunakan platform media sosial, platform internet, sehingga saya harap dengan keberadaan silabus ini teman-teman sudah cukup menangkap apa yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Kita masuk lebih dalam pada isi perkuliahan fenomenologi agama, kita harus mengerti dahulu apa yang akan menjadi tujuan dari perkuliahan ini. Ada standar kompetensi di mana setelah mengikuti mata kuliah diharapkan saudara-saudara, teman-teman semua itu mampu menemukan makna atau nilai di balik pengalaman diri sendiri menjalani peristiwa kehidupan beragama sehari-hari. Itu artinya perkuliahan ini tidak dimaksudkan sebagai perkuliahan tentang agama tertentu. Tidak juga dimaksudkan untuk menggali tentang konten, isi, atau pemahaman agama dalam arti yang khusus. Tidak. Perkuliahan ini justru akan berguna ketika teman-teman mampu menemukan sendiri dalam pengalamannya sendiri menjalani peristiwa kehidupan beragama menurut keyakinan teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya karena kita di sini plural, kita tidak terdiri dari satu agama, ada banyak agama dalam satu kelas kita, sehingga tentunya nanti ada proses saling mendengarkan, saling memahami apa yang dialami teman-teman kita yang lain dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Sehingga tujuan dari perkuliahan ini juga membangun kemampuan teman-teman untuk terbuka dan apresiatif terhadap pandangan, pengalaman, dan penghayatan nilai-nilai oleh orang lain yang berbeda agama atau mungkin bahkan satu agama tetapi memiliki cara menafsirkan atau menangkap nilai agamanya secara berbeda. Jadi, keterbukaan itu menjadi standar kompetensi yang diharapkan atau idealnya teman-teman akan miliki setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang ketiga, teman-teman kemudian tidak hanya bisa memahami diri sendiri dan terbuka pada orang lain, tapi juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai kesejatian agama. Seperti kita tahu, tidak pernah ada agama yang mengajarkan peperangan, tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan. Semua agama pada dasarnya itu mempromosikan hidup yang damai, hidup yang tenang,
hidup yang utuh, hidup yang bulat, hidup yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Sehingga pada akhir mata kuliah nanti diharapkan teman-teman sendiri sudah mendapatkan nilai-nilai dari pengalaman diri sendiri dan orang lain dalam menjalankan kehidupan beragamanya tentang perdamaian, kemanusiaan untuk mengatasi apa yang menjadi persoalan agama hari ini, yaitu fanatisme berlebihan dan sikap intoleransi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari perkuliahan ini tadi, sekarang saatnya kita untuk melihat apa materi perkuliahan kita. Dalam mata kuliah fenomenologi agama semester ini, kita akan punya 6 pembahasan besar. Apa saja 6 pembahasan besar itu? Tentang pengantar fenomenologi agama. Kita tidak akan membahas fenomenologi agama dalam arti yang sangat mendalam, karena subjek dan objek pengetahuan fenomenologi agama ini biasanya didalami di fakultas-fakultas sosial humaniora dan fakultas-fakultas filsafat. Tetapi kita akan melihat secara permukaan saja apa itu sebenarnya fenomenologi agama. Nah, sebelum sampai di situ, kita juga harus paham bahwa fenomenologi agama itu terdiri dari 2 kata, fenomenologi dan agama. Fenomenologi sendiri itu adalah sebuah pendekatan ilmiah yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, misalnya sosiologi, misalnya psikologi, misalnya antropologi, dan filsafat. Nah, pendekatan fenomenologi itu akan kita jalankan untuk melihat agama, untuk melihat kehidupan dan dinamika agama. Nah, makanya ada 2 submateri yang akan kita pelajari dalam pembahasan besar mengenai fenomenologi agama. 1, tentang fenomenologi itu sendiri. 2, tentang fenomenologi agama. Materi yang kedua, kita akan belajar mengenai sejarah agama. Sejarah agama di sini tentunya bukan sejarah agama Katolik saja, bukan tentang sejarah agama Hindu saja, bukan tentang sejarah agama Buddha saja, bukan juga tentang sejarah agama Islam saja, tidak. Kita akan melihat sejarah agama secara universal, secara keseluruhan, bahkan sejarah agama sejak tahap atau periode sejarah primitif. Nah, ada juga beberapa agama atau aliran kepercayaan yang bahkan sudah tidak ada pengikutnya. Misalnya di Afrika, misalnya di penghujung Eropa daratan, tetapi kita juga akan belajar mengenai catatan-catatan kegiatan religius apa yang pernah dilakukan manusia di agama itu. Itu agama-agama primitif, sehingga membahas sejarah agama, kita tidak akan membahas sejarah agama atau agama-agama modern saja, tetapi juga agama-agama yang primitif yang mungkin sudah tidak ada lagi pengikutnya. Nah, selain kita mau belajar mengenai agama primitif, kita juga mulai belajar mengenai agama kita sendiri. Agama yang hari ini masih hidup, hari ini masih eksis. Kita akan belajar mengenai sakral dan profan, yang kudus, yang suci, dan yang sifatnya duniawi, yang sehari-hari, yang bisa dilihat. Kita juga akan belajar mengenai konsep ketuhanan.
Seperti kita tahu, setiap agama punya konsep ketuhanannya sendiri. Ada tipologi yang sama, ada tipologi yang berbeda. Tipologi itu apa? Tipologi itu nanti akan kita bahas selanjutnya, tetapi ada poin-poin yang sama tentang konsep ketuhanan di satu agama dan agama yang lain. Tetapi tentu saja ada yang berbeda. Paham mengenai sejarah agama, kita akan masuk ke ekspresi agama atau pengungkapan agama. Setiap manusia yang memiliki hubungan dengan yang transenden, dengan yang berkuasa, dengan Tuhan, itu punya ekspresinya sendiri-sendiri. Ada dalam bentuk mitos dan simbol. Setiap agama punya mitosnya sendiri dan punya simbol-simbolnya sendiri. Ada yang simbolnya dalam bentuk naga misalnya. Ada yang simbolnya dalam bentuk bulan dan bintang. Ada yang simbolnya dalam bentuk salib. Ada yang simbolnya dalam bentuk tulisan khusus. Dan ada banyak simbol lain, bahkan simbol dalam bentuk warna. Dan juga ada mitos-mitos. Mitos itu tidak selalu merupakan cerita yang tidak benar ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di bagian ini. Kemudian kita juga akan lihat mengenai ritual dalam hidup beragama. Semua agama memiliki ritualnya sendiri-sendiri dan ritual itu saling berbeda. Dan setiap ritual itu punya makna. Ritual itu adalah sebuah kegiatan yang khas, yang khusus, yang dijalankan oleh sekelompok manusia dalam keyakinan yang sama, dalam hubungannya dengan yang diyakininya. Kita juga akan belajar mengenai inisiasi sebagai prasyarat. Seperti kita tahu, setelah bayi lahir dan dia akan dimasukkan ke dalam sebuah kelompok masyarakat agama, dia harus menjalani semacam inisiasi, semacam pembaptisan, semacam pengesahan, di mana dia nantinya lewat pengesahan itu akan diakui sebagai bagian dari masyarakat agama atau keyakinan tertentu. Kita akan mempelajari itu. Dan juga kita akan melihat bagaimana setiap agama itu memiliki pandangannya sendiri-sendiri tentang kurban. Apa yang dimaksud berkurban? Mempersembahkan sesuatu, bahkan mungkin diri sendiri dalam sebuah upacara keagamaan atau dalam bentuk makanan, dalam bentuk sesaji, atau dalam bentuk hewan yang dipotong. Setiap agama punya caranya sendiri dan maknanya dalam berkurban. Dan itu tidak hanya kita kenali nanti dalam pembahasan sebagai pengetahuan saja loh teman-teman. Kita juga akan membahas bagaimana sejarahnya mereka bisa menggunakan roti sebagai kurban misalnya. Menggunakan hewan kambing sebagai kurban misalnya. Menggunakan buah-buahan sebagai sesaji. Kenapa? Apa maksudnya? Nah, itu akan kita bahas. Dan tentu saja semuanya juga akan dikembalikan pada pengalaman teman-teman sendiri dalam menjalankan agamanya masing-masing. Sehingga di sini nanti kita juga tidak akan berusaha untuk saling menilai. Tidak sama sekali. Kita tidak akan saling menilai. Kita bahkan tidak akan membuat sebuah grade. Kalau agama yang primitif itu lebih rendah daripada agama yang modern, tidak. Kita mencoba memahami dan menangkap suasana afektif batiniah, suasana kereligiusan
yang sangat manusiawi itu, tapi kita tangkap secara ilmiah dengan pemikiran kita tentunya. Selanjutnya kita juga akan bicara mengenai kepemimpinan dalam agama. Di sini nanti akan kita bahas mengenai bagaimana di setiap agama itu ada yang namanya mediasi. Mediasi itu berarti perantara. Ketika manusia berhubungan dengan yang berkuasa, dengan Tuhan, itu ada yang memperantarai. Nah, apa yang memperantarai itu akan kita lihat. Dan di situ biasanya yang memperantarai itu dalam bentuk manusia, dalam bentuk representasi atau wakil dari yang ilahi, yang sakral, yang suci itu biasanya akan menjadi pemimpin atau sering kita kenal sebagai pemuka agama. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana itu kepemimpinan dengan corak yang ilahi. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai pengalaman hidup beragama. Tetapi yang kita bahas bukan masalah informasinya, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Bukan. Yang kita bahas adalah maknanya, nilainya. Apa sih sebenarnya makna dan nilai dari doa dan meditasi di beberapa agama. Dan tentu saja yang tidak terbahas nanti atau agama tertentu yang tidak kita bahas nanti, tapi mungkin dipeluk oleh teman-teman, wah itu menarik, kita bisa membahasnya juga dari sudut pandang teman-teman. Jadi di sini kita tidak bersifat eh, pembelajaran kuliah ini tidak bersifat paradigmatis atau tidak bersifat ini paradigmanya dan harus dijalankan. Tidak. Akan ada banyak hal yang akan kita pelajari bersama, hal-hal yang baru, bukan hanya teman-teman, tetapi saya juga. Kita juga akan mengenal apa itu mistisisme. Setiap agama tidak bisa menolak, di dalamnya selalu ada sesuatu yang sifatnya mistis, sifatnya mistik. Apa itu mistisisme? Tunda dulu pemahaman teman-teman tentang mistisisme yang diyakini masyarakat. Kata mistis dalam keyakinan masyarakat itu bukan yang kita maksud di sini sebagai mistik. Mistis yang seolah-olah sesuatu yang berkaitan dengan hantu, setan, bukan itu. Kita tidak membahas tentang itu. Yang kita bahas adalah tentang mistisisme, mistis dalam arti filsafat. Maka akan kita lihat itu nanti. Membahas mengenai keselamatan. Keselamatan dalam setiap agama itu berbeda tetapi juga sama. Semua agama meyakini kehidupan setelah mati. Semua agama meyakini bahwa hidup manusia dalam dunia, dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia ini bukan yang selamanya akan terjadi. Manusia akan mati, tetapi setelah mati manusia mau kemana? Di situ ternyata ada keselamatan. Di situ ternyata ada kehidupan setelahnya. Nah, kita akan coba pahami makna dari keselamatan dalam setiap agama. Tetapi ada juga agama yang memahami bahwa keselamatan itu tidak hanya terjadi setelah mati, tetapi keselamatan itu terjadi justru saat kita hidup sehari-hari. Nah, hal-hal semacam itu akan coba kita gali sebagai bagian dari pengetahuan kita untuk mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita terbuka terhadap kebaikan-kebaikan dunia yang ternyata berbeda dari kita. Dari mengenai agama, mulai dari yang primitif, yang modern, dan mempelajari agama kita sendiri, kita lalu harus bicara mengenai apa artinya untuk hidup hari ini. Kita tahu bahwa hari ini ada begitu banyak konflik mengatasnamakan agama.
Baru-baru ini kalau kita lihat media massa, kita lihat bagaimana sekelompok masyarakat agama tertentu menyerang kelompok masyarakat agama lain karena anggapan bahwa ini sebuah tindakan yang menyesatkan, bahwa ini agama tradisional dan lokal yang mencoba menyembah berhala lalu kemudian diserang oleh kelompok agama tertentu. Atau kita juga sering lihat di media sosial bagaimana pembahasan mengenai agama menjadi sangat sensitif. Sehingga saking sensitifnya kita selalu menggunakan istilah tidak boleh membahas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa begitu sensitifnya? Oh, ternyata dalam kehidupan nyata sejak dahulu sampai hari ini ada hal yang belum selesai, yaitu pertarungan, konflik, perang atas dasar perbedaan keyakinan agama. Padahal esensinya ada nilai-nilai yang sama dalam setiap agama untuk mengajarkan ketentraman, kedamaian, keutuhan diri, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, itu nanti akan kita bahas. Mengapa begitu kontras apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Yang kedua kita akan bahas tentang ini. Ini hal yang menarik tentang sekularisme dan post-sekularisme. Nanti mendengar katanya mungkin teman-teman sudah apa itu, tetapi tidak usah khawatir. Saya akan jelaskan sedikit bahwa sekularisme itu adalah kehidupan yang mencoba memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hari ini orang sudah mulai melihat agama bukan menjadi bagian yang penting atau panduan yang penting dalam hidup sehari-hari, sehingga agama itu urusannya hanya di tempat ibadah, urusannya hanya di acara-acara ritual, tetapi ketika kita bicara tentang negara, kita bicara tentang masyarakat, ketika kita bicara mengenai pergaulan sosial, kita seolah-olah menghindarkan agama masuk ke dalamnya. Karena memang yang terjadi dalam sejarah hidup manusia, agama yang terlalu kental masuk dalam suasana hidup sehari-hari memang kemudian menjadi problem. Nah, sekularisme itu sendiri hari ini itu menjadi aliran yang sangat lekat dengan tumbuhnya demokrasi di negara-negara, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara Asia maupun Eropa. Salah satu penanda sekularisme adalah mulai sepinya tempat-tempat ibadah, mulai tidak lakunya lagi agama dalam kehidupan masyarakat. Nah, ternyata sekularisme itu sendiri sudah kuno. Ada yang selanjutnya yang sering disebut sebagai post-sekularisme. Apa itu kita akan bahas. Tetapi ternyata di dalamnya ada tantangan dan peluang kita hidup beragama. Ada sesuatu yang akan berubah tentang tata cara kita melihat keilahian, ketuhanan dalam masa hidup kita saat ini yang bukan hanya sekularistik tapi juga post-sekularistik. Nah, yang terakhir adalah mengenai hidup beragama di tengah pandemi. Seperti kita tahu saat ini pandemi telah menghambat setiap manusia untuk berkumpul bersama. Padahal dalam banyak agama, upacara, ritual, keagamaan dalam berbagai macam simbolnya itu dilakukan secara bersama-sama. Tetapi pandemi ini membuat kita tidak bisa untuk berkumpul. Seorang pemuka agama tidak bisa bertemu dengan umatnya secara langsung, sehingga harus melalui media daring. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ada transisi dari tata cara ritual yang konvensional yang bertemu dan bertatap muka menjadi
eh, terjauhkan atau harus dimediasi lewat internet. Atau mungkin jangan-jangan internet itu sendiri sekarang menjadi mediator keilahian. Nah, nanti kita akan bahas keasikan hidup beragama di tengah pandemi hari ini. Pendekatan metode dan teknik. Untuk mata kuliah fenomenologi religi, kita akan menggunakan metode pengajaran tidak langsung atau indirect instruction, di mana saya menggunakan 3 teknik perkuliahan. Pertama dengan video daring, di mana nanti akan saya unggah sejumlah video di YouTube tentang perkuliahan kita. Kemudian yang kedua analisis wacana, atau nanti teman-teman semuanya mencoba menangkap makna dari teks-teks yang ada di media massa, teks-teks yang nanti ada di jurnal yang nanti akan saya berikan. Kemudian ada juga studi kasus, di mana kita akan melihat banyak kasus dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama teman-teman, yang kemudian bisa kita angkat dalam objek studi kita. Untuk tekniknya, nanti teman-teman akan terregistrasi di portal akademik universitas, dalam hal ini Lumen. Kemudian itu akan kita gunakan untuk media penyimpanan, pertukaran dokumen penugasan. Maksudnya nanti teman-teman mengumpulkan tugas juga melalui aplikasi Lumen itu. Kemudian untuk ujiannya dan absensinya juga akan melalui aplikasi tersebut. Saya akan menggunakan ujian tertulis, baik itu dalam bentuk pertanyaan dan jawaban atau mungkin sesekali juga makalah. Dan nanti juga akan ada tugas reguler setiap minggu atau setiap setelah jam perkuliahan. Saya akan memberikan tugas yang kemudian bisa teman-teman kumpulkan sebelum jam pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan juga membuat WhatsApp group sebagai media komunikasi kita secara langsung, karena terkadang kalau melalui aplikasi universitas agak cukup ribet, sehingga kita akan menggunakan WA group untuk saling berkomunikasi, saling mengumumkan kalau ada hal-hal penting yang harus diketahui bersama. Kemudian teknik yang ketiga, saya menggunakan media YouTube untuk saya mentransferkan pembahasan atau penjelasan atas tulisan-tulisan yang saya buat dan saya kirimkan setiap jam perkuliahan. Yang akan kita lakukan itu lewat ujian. Nah, ada ujian sisipan, ada ujian akhir, dan ada tugas reguler. Kita mulai dulu dari ujian sisipan. Ujian sisipan itu adalah ujian yang akan kita lakukan 1 kali saja sebelum ujian akhir. Kalau dahulu sering dikenal sebagai ujian tengah semester. Itu prosentasenya 30%. 30% dari total hasil akhir pembelajaran teman-teman nanti. Lalu ujian akhir sendiri punya prosentase 40%. Lalu tugas reguler 20%. Nah ini, jadi setiap minggu nanti akan ada tugas yang akan saya berikan pada teman-teman. Bukan tugas yang berat, tugas yang ringan kok. Tetapi yang penting adalah tugas itu dikumpulkan kepada saya pada rentang waktu yang nanti akan saya berikan pada teman-teman. Ada batas pengumpulannya. Nah, tugas-tugas itu nanti akan saya akumulasi nilainya, dan kemudian itu menjadi nilai tugas reguler. Poinnya 20% teman-teman, sehingga harus dikerjakan.
Kalau misalnya teman-teman berhalangan untuk mengumpulkan, ya nanti bisa kita bicarakan melalui WhatsApp. Lalu yang keempat adalah kehadiran, presensi. Baiklah, saya akui bahwa kita tidak bisa melakukan kelas secara langsung tatap muka, tetapi kehadiran ini punya bobot 10%. Artinya, teman-teman harus perhatikan setiap jadwal jam pelajaran, jam mata kuliah nanti, jam perkuliahan nanti, jam berapa sampai jam berapa. Nanti akan diumumkan. Nah, pada saat jam perkuliahan itu, teman-teman harus absen. Absennya melalui Google Classroom. Nah, kalau teman-teman tidak absen pada jam yang telah ditentukan, maka saya anggap teman-teman itu tidak masuk, absen. Nah, maka dari itu untuk presensi dan kehadiran mohon diperhatikan. Kriteria penilaiannya tidak terlalu berat untuk nilai A, B, C, dan D, dan E. Tentunya untuk kelulusan ya, bisa sebaiknya ada di nilai A, B, C. Untuk D dan E rasanya agak sulit nantinya, terutama untuk indeks prestasi teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat bahkan nilai 66 saja di sini sudah dapat nilai B. Sehingga mata kuliah ini bukan mata kuliah yang cukup berat, tetapi harus serius. Teman-teman yang bisa saya sampaikan lewat video silabus hari ini, semoga teman-teman juga sudah mendapatkan gambaran kelas fenomenologi agama yang akan kita jalani selama 1 semester penuh. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi WhatsApp saya atau meng-email saya di email yang sudah saya tuliskan di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di perkuliahan selanjutnya.